Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kirana Mahardika, NIM 202410101199 dari kelas Data Mining A. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang sudah diberikan di mata kuliah Data Mining di modul 1 pertemuan minggu kedua. Nah, di modul 1 praktikum data mining ini, kita diminta untuk mengerjakan soal mengenai manipulasi array menggunakan NumPy. Nah, sesuai yang sudah diperintahkan, saya akan menjelaskan soal-soal yang hanya di Word saja, yaitu pada soal kode 1 F dan G, kemudian kode 2 soal D, E, dan F, kemudian yang terakhir kode 3 di soal E. Nah, yang pertama, di kode 1 soal F. Kita diminta untuk membuat array 2 dimensi menggunakan NumPy. Nah, sebelum membuat array 2 dimensi dan menggunakan NumPy, kita terlebih dahulu dan harusnya kita harus mengimport NumPy itu sendiri untuk memanggil NumPy terlebih dahulu, yaitu dengan fungsi import NumPy as NP. Nah, selanjutnya kita dapat membuat variabel untuk menampung setiap array-nya, yaitu dengan variabel array 2 dimensi, dan ini variabelnya namanya bebas, kemudian sama dengan np.array, kemudian ditampunglah array di dalam array. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana mengidentifikasi atau menganalisis perbedaan antara array 2 dimensi, array 3 dimensi, ataupun array 1 dimensi, ataupun array-array dimensi lainnya. Nah, yaitu dengan melihat banyaknya jumlah dari kurung sikunya. Seperti contoh pada soal F ini. Nah, di soal F ini adalah yang diperintahkan adalah array 2 dimensi. Maka kurung siku yang ada di array 2 dimensi itu berjumlah 2. Jadi, sama dengan jumlah kurung sikunya. Jadi di array 2 dimensi ini dengan kurung siku 2, kemudian dimasukkan setiap matriksnya, kemudian di-print-lah atau dimunculkanlah variabel 2 dimensi. Kemudian kita execute atau kita run. Nah, ini terlihat bahwa array-nya sudah berbentuk array 2 dimensi dengan kurung siku 2. Selanjutnya di soal kode 1G. Kita diminta untuk membuat array 3 dimensi berikut menggunakan NumPy. Nah, menggunakan NumPy juga nih. Ini juga menggunakan import NumPy. Kita buat lebih dahulu variabelnya. Saya menggunakan variabel array 3 dimensi sama dengan np.array. Nah, karena di sini diperintahkan array 3 dimensi, maka untuk kurung sikunya itu juga berjumlah 3. Di sini sudah terlihat bahwa kurung sikunya berjumlah 3, 1, 2, dan 3. Kemudian dimasukkan setiap matriksnya, dan kemudian ditampilkan dengan print memanggil variabel array 3 dimensi. Kemudian kita coba untuk menjalankannya, dan hasilnya sudah terlihat bahwa untuk kurung siku berjumlah 3 merupakan hasil dari array 3 dimensi. Nah, selanjutnya ada di kode 2 soal D. Nah, di kode 2 soal D ini, kita diminta untuk menambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut. Kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Nah, jika dilihat dalam soal ini, kita ada 2 perintah. Perintah yang pertama, itu menambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array.
Dan yang perintah kedua yaitu menambahkan angka 2 di setiap bilangan di kolom genap array. Di sini ada baris dan ada kolom. Nah, pertama-tama mungkin kita coba terlebih dahulu, kita lihat terlebih dahulu, array aslinya atau array yang sebelum dieksekusi. Coba yang ini kita komen terlebih dahulu dan kita jalankan. Nah, di sini terlihat untuk array 2 dimensinya. Ini adalah array 2 dimensi dan ini adalah array originalnya. Nah, bagaimana dengan perintah yang pertama, yaitu menambahkan angka 1 pada setiap bilangan baris ganjil array. Di sini adalah yang ditekankan adalah baris. Nah, sebelumnya kita buka dulu komen yang pertama. Nah, di sini untuk, mengeksekusi soal ini, kita bermain dengan indeks. Nah, untuk baris, baris itu adalah, yang horizontal, yang datar, yang tidur. Seperti ini, 1882, 8212, 10147, 1478, 8234 ini adalah yang dinamakan baris. Nah, kemudian, yang diminta adalah menambahkan angka 1 pada setiap pada bilangan di baris ganjil. Nah, baris ganjil ini, eee terdapat pada indeks ke-1 dan 3. Karena indeks itu dimulai dari 0, maka untuk baris indeks ganjilnya itu ada di baris indeks ke-1 dan 3, kemudian ditambahkan 1 pada setiap angkanya. Kemudian untuk code ini kita tampung pada variabel array. Kemudian, munculkan dengan print, variabel array. Coba kita run untuk hasil baris ganjil array. Nah, di sini hasil baris, ganjil ini untuk baris indeks pertama. Coba kita lihat untuk yang sebelum dieksekusi, yaitu berangka 8. Angka 8 ini kemudian, karena ditambahkan 1 maka menjadi 9, kemudian 2 menjadi 3, 1 menjadi 2, dan, 2 menjadi 3. Begitupun dengan, baris indeks ketiga, yaitu 0, 1, 2, dan 3 di sini. Di sini 1 menjadi 2, 4 menjadi 5, 7 menjadi 8, dan 8 menjadi 9. Berarti untuk code, bilangan menambahkan angka 1 setiap bilangan di baris ganjil array ini sudah berhasil. Nah, untuk, perintah yang kedua, yaitu menambahkan angka 2 pada bilangan, di kolom genap array. Di sini kita buka terlebih dahulu untuk komennya. Oh, mohon maaf. Nah, di sini kita juga bermain dengan kode. Mohon maaf, bermain dengan indeks. Nah, untuk kolom, kolom ini adalah yang vertikal atau yang berdiri, yaitu di, 18, 10, 18, 82, 142, 81473, dan 22784. Ini yang dinamakan dengan kolom. Nah, di sini yang diminta adalah, yang kolom genap. Yang kolom genap berarti yang berada di kolom indeks ke-0 dan ke-2, karena kolomnya berjumlah 4. Nah, di sini, setelah, eee, meng mengidentifikasi, kolom indeksnya, yaitu kolom indeks ke-0 dan ke-2, maka akan ditambahkan 2, angka 2 di setiap, matriksnya. Kemudian coba kita jalankan. Nah, ini, untuk hasil menambahkan 2 pada setiap kolom genap. Di sini untuk kolom genapnya yaitu
kolom indeks ke-0 yaitu 3, yang awalnya 1 menjadi 3, kemudian 8 menjadi 11, 10 menjadi 12, kemudian 1 menjadi 4, kemudian 8 menjadi 10. Kemudian untuk kolom indeks keduanya yaitu 8 menjadi 10 dan seterusnya ke bawah. Jadi untuk code yang menjalankan, menambahkan angka 2 di setiap bilangan di kolom, genap array ini sudah berhasil. Nah, kemudian, di soal kode 2, soal E, ini diminta untuk, baliklah sumbu Z array 3 dimensi berikut. Nah, untuk, membalik sumbu Z array 3 dimensi, saya menggunakan, fungsi flipart. Nah, fungsi flipart ini gunanya untuk mengubah bentuk matriks tersebut, namun tidak namun tetap mempertahankan, struktur atau, letak dari komponennya. Nah, di sini, eee, saya buat, eee, array 3 dimensi. Array 3 dimensi dengan variabel array 3 dimensi sama dengan np.array, kemudian menampung setiap matriksnya di, array di dalam array dan di dalam array, yaitu array 3 dimensi. Kemudian, memanggil variabel array 3 dimensi tersebut. Nah, kemudian untuk membalik sumbunya menggunakan flipart, yaitu flip sama dengan np.flipart, dalam kurung, yang dieksekusi adalah variabel 3 dimensinya tersebut. Kemudian dipanggil dengan print flip, dengan memanggil, variabel flip-nya. Kemudian kita jalankan, coba kita jalankan. Nah, untuk array yang sebelum dibalik, itu terlihat ya untuk array-nya ini 3 dimensi, sama untuk, posisinya atau tata letaknya atau strukturnya sama, seperti ini. Kemudian untuk yang sudah dieksekusi atau yang sudah dibalik sumbu Z-nya, nah sebelumnya, untuk maksud dari membalikkan sumbu Z tersebut itu, yaitu yang di mana array di posisi depan ini akan dipindahkan ke posisi belakangnya, di paling belakang ini. Dan begitupun sebaliknya, array yang ada di belakang akan dipindahkan ke, array yang posisinya di depan. Jadi berkebalikan, tukar posisi seperti itu. Namun yang tengah, array yang tengah ini tetap, begitu. Nah, coba kita lihat untuk array-nya ini, eee, seharusnya 7, 8, 5, 4, 7, 7, 7, 1, 9, 5, 4, 10 ini ada di posisi bawah atau di posisi 2, 9, 3, 2, 4, 8, 1, 6, 6, 8, 1, 3. Ini ada di posisi bawah. Nah, coba kita lihat. Nah, ini sudah ada di posisi bawah, berarti ini berhasil. Nah, kemudian yang posisi bawah ini harusnya ada di posisi atas, array yang ada di atas. Nah, ini harusnya 2, 9, 3, 2, 4, 8, 1, 6, 6, 8, 1, 3 ini ada di atas. Nah, sudah ada di atas, berarti untuk code, membalik sumbu Z array 3 dimensi ini sudah berhasil. Nah, kemudian untuk, kode 2 soal F. Ini kita diminta untuk mengubah array pada soal E, soal di atas ini, menjadi 2 dimensi berukuran 6 kali 6 dengan, node yaitu menggunakan perintah reshape. Nah, sebelumnya perintah reshape itu apa sih reshape itu? Nah, reshape itu fungsinya mengubah banyaknya elemen dimensi. Bisa mengubah dalam menambah ataupun bisa mengubah dalam mengurangi. Nah, di sini kita diminta untuk mengubah menjadi yang semuanya 3 dimensi menjadi 2 dimensi dan berukuran 6 kali 6. Nah, di sini saya definisikan dulu untuk variabel 3 dimensinya, seperti ini. Kemudian
diperlihatkan terlebih dahulu untuk bisa membandingkan, sebelum dan sesudah dieksekusi. Kemudian untuk, mengeksekusinya menggunakan perintah atau fungsi reshape, kemudian, dalam kurung 6 kali 6 ini untuk menjadikan, komponennya itu, untuk yang vertikal dan horizontalnya itu 6 kali 6, panjangnya 6, lebarnya itu juga 6. Kemudian coba kita jalankan. Nah nah di sini sudah terlihat bahwa untuk arraynya sendiri yang atas yang sebelum dieksekusi ini adalah 3 dimensi dan yang bawah ini adalah 2 dimensi. Nah, untuk yang atas ini masih yang awal ya, dan yang bawah yang sudah dieksekusi ini sudah berukuran 6 kali 6, yaitu yang, panjangnya ini 6, yaitu untuk kolomnya 6 elemen, yaitu 7 7 2 3 2 1, dan untuk yang barisnya, lebarnya ini 7 8 5 4 7 7. Jadi untuk code, yang sudah, kita jalankan ini berhasil dieksekusi. Kemudian, soal terakhir yaitu di kode 3 soal E. Itu perintahnya kita diminta untuk mengubah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Nah, untuk dapat membandingkannya, saya coba untuk menampilkan terlebih dahulu matriks yang sebelum dieksekusi. Maaf, ini seharusnya before ya. Nah, ini before, kita kita perlihatkan variabel array dengan menampung setiap array-nya di dalam array 2 dimensi. Kemudian untuk, mengubah posisi matriks kiri menjadi matriks kanan, ini maksudnya gimana? Maksudnya itu, elemen atau matriks 5, 10, 7, 8, 9, 10 ini di eee, dirubah posisinya di sebelah, kanan pojok bawah, yaitu ada di sebelah sini. Nah, jadi yang semulanya ada di kiri pojok atas, ini dirubah menjadi kanan pojok bawah, 5 10 7 8 9 10. Nah, begitupun dengan yang, 10 7 4 10 2 5 ini juga pindah posisinya dari yang, kanan atas, pojok kanan atas menjadi ke pojok kiri bawah, begitu. Jadi, yang 10 7 4 10 2 5 ini menjadi di posisi ini, yaitu 10 7 4 10 2 5. Nah, bagaimana kita bisa mengubah posisi matriks kiri menjadi matriks kanan? Yaitu dengan menggunakan, fungsi concat dan flip, dengan flip ya. Nah, di sini, saya, membuat variabel baru, yaitu variabel A dengan me mef me-splitkan, array-nya array-nya, Eksis satu itu adalah kolom. Jadi kolom yang, 5, 10, 7, 8, 9, 10, 1, 8, 6, 10, 4, 6 ini, dipisah. Split itu maksudnya dipisah, kolomnya dipisah, kemudian, ditukarkan, gitu ya. Ditukarkan posisinya, kemudian digabungkan dengan fungsi concat. Ini eksis satu, yaitu concat penggabungan kolom, begitu. Nah, sesudah kolom dirubah atau berubah posisinya dari yang kiri menjadi kanan, untuk mendapatkan posisi matriks sebelah kanan ini, maka, barisnya juga dipindah dari atas ke bawah. Jadi untuk, matriks, 5, 10, 10, 7, 7, 8, 4, 10, 9, 10, 2, 5 ini, posisinya dipindah ke bawah, dipindah ke bawah sini.
Sini ya, di posisi 1893, 610, 52, 46, 94. Nah, begitu. Jadi untuk, mengubah posisi barisnya, kita dapat membuat variabel baru lagi yaitu variabel B, kemudian di-split-kan, itu split baris yaitu me memisahkan, eee, barisnya itu eksis 0, kemudian setelah dipisahkan diubah posisinya, kemudian digabungkan dengan fungsi concat eksis 0, yaitu penggabungan baris eksis 0, begitu. Setelah itu, dimunculkan dengan perintah print, array B. Kemudian kita coba untuk menjalankan. Nah, di sini terlihat bahwa matriks yang, sebelumnya ini sama dengan matriks yang sebelah kiri, yaitu 5, 10, 10, 7, 7, 8, 4, 10, 9, 10, 2, 5, 1, 8, 9, 3, 6, 10, 5, 2, 4, 6, 9, 5. Kemudian setelah diubah menjadi matriks sebelah kiri. Jadi yang sudah diubah atau sudah dieksekusi ini sama dengan yang matriks soal sebelah kanan ini, yaitu 9, 3, 1, 8, 5, 2, 6, 10, 9, 4, 4, 6, 10, 7, 5, 10, kemudian 4, 10, 7, 8, yang terakhir 2, 5, 9, 10. Nah, kurang lebih, begitu saya menjelaskan atau mempresentasikan, tugas dari mata kuliah data mining modul 1 praktikum tentang manipulasi array menggunakan NumPy. Sekian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.